Hmm, Mbak Dia. ya, Eh, itu yang kajian yang kemarin minggu kemarin bisa di-share linknya YouTube-nya Mbak Dia biar bisa mau dengar ulang karena kemarin ini. iya baik Bunda. Kemarin belum sempat dikirim ke Mbak Dwi karena Google Drive saya ini bermasalah. Nanti saya infokan lagi ya. Kita Iya, mulai dulu ya, Bun. makasih Mbak Dia. Oke, kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah berkat nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian rutin kita pagi hari ini Selasa 1 Agustus 2023 tentunya bersama guru kita tercinta Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pertemuan yang lalu adalah mengkaji tentang lafal-lafal yang digunakan dalam periwayatan hadis dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan tema tentang ketelitian para sahabat dalam menerima hadis. Dan baik langsung saja dengan segala hormat kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA dipersilahkan Ayahanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, peserta kajian hadis pada hari ini dan pendengar kajian ini di mana saja berada. Pertama-tama syukur Alhamdulillah kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini dapat hadir via Zoom ini dalam rangka kajian hadis. Kawan-kawan sekalian, kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini ditanamkan oleh Allah dalam hati kita, ditanamkan oleh Allah dalam kalbu kita sehingga kita memiliki pengetahuan tentang itu. Selanjutnya kajian kita seperti yang disampaikan tadi oleh Nadia. Kajian kita pada hari ini adalah ketelitian para sahabat menerima riwayat dari sahabat yang lain. Kawan-kawan sekalian, para sahabat tidak mudah menerima hadis dari orang lain atau sahabat yang lain. Ya, karena mereka bertanggung jawab atas kebenaran hadis yang mereka terima dari orang lain. Karena mereka harus menyampaikan hadis itu kepada orang lain lagi. Mereka melakukan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya bahwa mereka harus menyebarkan hadis kepada umat, kepada para sahabat ketika itu, agar hadis-hadis Rasulullah itu sampai kepada mereka. Ini mereka tahu persis hadis itu bagian dari tuntunan agama yang bersumber dari Rasulullah, sebagaimana Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyampaikannya kepada umat itu secara beruntun dan berturut-turut. Masa berturut-turut itu mereka menyampaikannya ke sahabat yang lain, kemudian sahabat yang lain menyampaikan kepada sahabat yang lain dan tabi'in. Hadis juga karena hadis ini menjadi penting karena merupakan bahagian dari dasar hukum yang harus disampaikan. Seperti yang kita tahu selama ini bahwa Rasulullah meninggalkan dua pusaka
Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnata Rasulillah. Karena itu sahabat harus menyampaikan hadis itu. Tidak heranlah usaha-usaha para sahabat menyampaikan hadis itu berkelanjutan terus. Walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Tetapi kawan-kawan sekalian, dalam menerima hadis, para sahabat itu sangat teliti menerima hadis. Jangan sampai ada di antara hadis atau ada antara apa yang disampaikan oleh sahabat kepada mereka disebut hadis, padahal bukan hadis. Karena itu maka mereka menjaga amanah ini. Kemudian hadis-hadis yang mereka sampaikan itu sudah tersebar kepada umat, dan hadis-hadis yang mereka terima itu mereka harus saring betul apakah ini benar-benar hadis ataukah bukan. Oleh sebab itulah maka para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Ini catatan kita yang penting. Kalau ada orang mengatakan bahwa hadis itu disampaikan secara tidak hati-hati, itu salah besar. Ini banyak riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat itu menerima hadis itu sangat hati-hati, lalu mereka menyampaikannya hadis itu, menyebarkan hadis itu kepada orang lain. Mereka seperti mengetahui persis ada hadis yang menghalalkan, ada hadis yang mengharamkan. Jalan untuk itu yakin atau zon yang kuat. Karena itu mereka memperhatikan perawi atau orang yang menyampaikan hadis kepada mereka dan apa yang menjadi isi penyampaian kepada mereka. Yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain disebut rawi, kemudian isi yang disampaikan itu marwi. Marwi itu adalah sesuatu materi yang disampaikan. Dan mereka tidak membanyakkan penerimaan hadis, sebagaimana tidak pula membanyakkan riwayat. Jadi walaupun begitu, mereka sangat berhati-hati. Karena itu maka digambarkan oleh Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya itu, Abu Bakar, Umar, dan Ali terkadang mensyaratkan sesuatu syarat ketika menerima hadis. Jadi ada syarat yang ditentukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Ali kalau mereka menerima hadis. Umumnya sahabat tidak mensyaratkan apa-apa dalam menerima hadis dari sesama mereka. Akan tetapi, yang tidak dapat diingkari bahwa ada sahabat yang sangat berhati-hati. Jadi kalau begitu kita lihat, ada sahabat yang sangat berhati-hati menerima hadis dari orang lain, ada juga sahabat yang tidak hati-hati dalam menerima hadis. Karena itu harus diyakini betul hadis itu apa benar hadis atau bukan. Ada informasi dari beberapa dari beberapa kabar tentang sahabat. Abu Bakar dan Umar tidak menerima hadis jika tidak disaksikan benarnya oleh seorang yang lain. Jadi misalnya begini, ada seseorang menyampaikan hadis kepada Abu Bakar atau menyampaikan hadis kepada Umar. Lalu kepada menyampaikan hadis itu, Abu Bakar bertanya, siapa saksimu kalau memang kamu mendengarkan hadis itu? Baru itu mereka menerima hadis itu. Tanya dulu, siapa yang menjadi saksi kamu bahwa kamu menerima hadis itu? Itu begitu ketatnya kawan-kawan, para sahabat menerima hadis Nabi. Ada juga informasi dari athar sahabat yang menyatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkan hadis itu disumpah. Jadi kalau Ali mengangkat sumpah dulu, minta mengangkat sumpah. Kamu bersumpah dulu bahwa hadisnya kamu terima. Sementara Abu Bakar dan Umar, saksimu siapa? Jadi
Inilah kawan-kawan menjadi catatan kita bahwa hadis itu tidak sembarangan disampaikan atau diterima oleh para sahabat dari sahabat yang lain. Ada lagi informasi bahwa beliau-beliau ini menerima hadis-hadis dengan riwayat seorang saja. Walaupun hadis itu diriwayatkan oleh seseorang saja, tetapi harus diyakini betul bahwa itu hadis atau tidak. Yang namanya hadis ahad nanti. Ya. Jadi kadangkala mereka menerima hadis dari seseorang tanpa membutuhkan saksi dan tanpa disumpah. Mungkin dia percaya bahwa orang itu, misalnya, kalau seseorang yang sudah dikenal dia itu orang jujur, maka tidak usah ada saksi lagi dan tidak perlu lagi ada sumpah-sumpah kepada mereka. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah kata Hasbi, As-Suyuti dalam Miftahul Jannah, dan imam yang lain misalnya Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam, Syekhul Islam Syubair Ahmad Al-Utsmani dan Fathul Mulhim Syarah Muslim menerangkan, ini buktinya menerangkan, riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa beliau-beliau itu Abu Bakar dan Umar menerima riwayat dari seorang. Ada riwayat yang diterima oleh Abu Bakar dan Umar itu dari orang seorang. Jadi tidak banyak orang, tidak butuh saksi, tidak ada sumpah. Ini lalu Hasbi mengatakan, maka menurut pendapat kami meminta seorang saksi kepada perawi bukanlah merupakan kemestian. Ini kalau begitu menerima kesaksian dari orang itu bukanlah kemestian. Hanya merupakan jalan untuk menguatkan hati dalam menerima hadis yang diberitakan itu. Maka jika dirasa tak perlu meminta saksi atau sumpah para perawi, dapatlah kita harus menerima riwayatnya. Ini solusinya. Jadi ada orang yang diminta saksi kalau ada hadis yang disampaikannya kepada Abu Bakar, Umar, dan Ali. Ada juga orang yang kalau menerima disumpah dulu. Tapi ada juga seseorang yang menyampaikan hadis kepada mereka, Umar, Abu Bakar, Umar, dan Ali tidak meminta mendatangkan saksi dan tidak pula disumpah. Lalu ringkasnya kata Hasbi As-Siddiqi, meminta seorang saksi atau menyuruh perawi bersumpah untuk membenarkan riwayatnya tidak dapat dipandang sebagai suatu aturan umum dalam menerima hadis. Karena ada yang disumpah, ada yang tidak. Misalnya, contohnya saja, saya bilang, ada seseorang yang sudah meninggal dunia. Misalnya. Lalu kata dia, ayah benar nggak itu? Karena dia sudah tahu, masa sih ayahanda Prof. Cibraya bohong? Kan gitu, tak perlu saksi. Tapi kalau yang lain, benar nggak? Apalagi menyampaikan berita tentang hadis Nabi. Yang perlu dalam menerima hadis adalah kepercayaan yang penuh kepada orang yang menyampaikan hadis. Jika kita pada suatu waktu ragu tentang riwayatnya, boleh kita meminta dia mendatangkan saksi atau kita suruh dia bersumpah. Apa yang kita dapat dari uraian ini? Bahwa para sahabat menerima hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain dengan penuh keyakinan. Kalau dia ragu, maka pada saat itu mereka meminta saksi. Yang kedua, yang bersangkutan harus disumpah. Kalau seseorang yang menyampaikan itu sudah diyakini bahwa dia tidak bohong, maka tidak perlu saksi. Ada lagi misalnya informasi yang menyatakan bahwa diriwayatkan oleh dua orang itu syarat
untuk mensohihkan hadis. Ya, mereka berdalil dengan riwayat Ibnu Syihab Az-Zuhri bahwa Abu Bakar meminta saksi kepada Mughirah yang menerangkan bahwa nenek perempuan mendapatkan 1/6. 1/6 ya, ini dari harta warisan ini. Yang kemudian disaksikan oleh Muhammad Ibnu Salamah. Dan dengan riwayat yang menerangkan bahwa Umar meminta saksi kepada Abu Sa'id untuk membenarkan riwayatnya yang kemudian disaksikan oleh seorang sahabat. Dan mereka mengiaskan riwayat kepada persaksian. Ini kawan-kawan sebagian ahli hadis mereka berkata, hadis fardu, hadis mungkar, dan hadis sahih. Karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, kemudian hadis yang diragukan, itulah yang diperlukan saksi, itulah yang diperlukan mereka disumpah bahwa mereka betul-betul menerima hadis. Kenapa? Karena boleh jadi begitu gampangnya mereka menyampaikan hadis dari Rasulullah, padahal boleh jadi apa yang disampaikanlah bukanlah yang sebenarnya diterima dari Rasulullah. Itulah perlunya ketelitian para sahabat Nabi menerima hadis. Mengapa? Karena hadis yang diterimanya itu akan disampaikannya lagi ke sahabat yang lain. Jadi kalau sudah yang diyakini hadis itu adalah hadis, maka menyampaikannya kepada sahabat yang lain tidak ada masalah. Tapi yang repot, kalau sudah ini berita-berita yang tidak benar, disampaikan kepada yang lain, menyebar kepada seluruh sahabat, maka itulah menjadi sebuah malapetaka dalam periwayatan hadis. Karena hadis yang disampaikan sebagian ada di dalamnya ada kebohongan, bukan dari Rasulullah, tapi dibuat-buat oleh orang pada saat menyampaikan hadis. Ini kawan-kawan, uraian kita pada hari ini, ketelitian para sahabat menerima hadis. Ada hadis yang diterima dengan mengharuskan mendatangkan saksi. Yang kedua, ada yang menyampaikan hadis disumpah dulu baru diterima hadisnya. Ada juga mereka yang menyampaikan hadis tidak dituntut adanya saksi, tidak boleh dituntut adanya sumpah dari mereka. Tapi mereka terima hadis dari orang per orang dengan yakin bahwa orang itu tidaklah mungkin berbuat bohong atau melakukan kebohongan. Nah ini kawan-kawan sekalian. Selama ini kan kita belum tahu bahwa kemana sih menyampaikan hadis. Baru kali ini kita tahu ternyata sangat ketat para sahabat menerima hadis dan sangat mudah menyampaikan hadis. Itu pengantar. Baik, cukup Pak ya? Cukup. Ya, baik. Terima kasih Ayahanda. Demikian Bapak Ibu, tadi Ayahanda kita menjelaskan tentang ketelitian para sahabat dalam menerima hadis. Jelas sekali dan sangat menarik juga ilmu baru buat dia Ayahanda bisa mengetahui bahwa ketika para sahabat ragu dengan hadis tersebut, maka mereka akan mensyaratkan untuk meminta saksi atau bersumpah. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita memiliki beberapa menit untuk bisa mendapat lebih banyak pencerahan dari ayahanda kita. Tentunya melalui diskusi atau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang bisa kita mungkin tampung untuk 2 orang, disilahkan. Di sini ada Pak Edwin yang mikrofonnya sudah terbuka dari tadi. Disilahkan Pak Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang video yang telah saya kirimkan, Prof, beberapa waktu yang lalu itu mengenai masalah kedatangan penceramah dari Timur Tengah itu, Prof. Ya. Yang mendasarkan bahwa di luar apa-apa yang di luar hadis dan Quran itu tidak diperkenankan. Misalnya dia mau dia ketika dia mau masuk ke masjid menemui jamaahnya karena senangnya, karena gembiranya dia mengucapkan takbir Allah Akbar. Nah, dia mengkritik itu gitu loh. Itu tidak boleh itu karena di masjid itu tidak boleh mengeluarkan hal-hal yang keras-keras. Nah, terus dia mendasarkan misalnya di luar hadis Quran itu misalnya karena Quran itu sudah sempurna menurut dia. Jadi tidak boleh ada yang nambah-nambah lagi. Ya gitu.
Mohon penjelasan lebih lanjut, Prof. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin. Baik, disilakan mungkin untuk satu penanya lagi Bapak Ibu jika masih ada. Baik, sambil menunggu Ayahanda, mohon pencerahannya. Oke, Satu pertanyaan dari Pak Edwin, rupanya sudah disampaikan terlebih dahulu dan mohon pencerahannya, silakan Ayahanda. baik. Untuk menjawab pertanyaannya Pak Mehmet, kawan-kawan sekalian, saya sudah kirimi video. Video di situ banyak sekali dia kritik apa yang kita lakukan. Yang pertama, ketika dia datang, dia disambut dengan Allahu Akbar, kata jemaah itu. Kemudian dia katakan, ucapan-ucapan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Nah, karena itu, maka kata dia, yang seperti itu disebut bid'ah. Itu persoalannya, disebut bid'ah. Kemudian bersuara keras dalam masjid itu tidak boleh. Itu ada ayatnya itu hasyatan wa tadarruan. Itu hasyatan itu tidak perlu keras-keras, tadarruan itu tawadu, tunduk. Dia kritik itu. Suara keras tidak boleh. Bahkan hal-hal yang dilakukan oleh kita selama ini dikritik habis. Termasuk acara maulid. Maulid tidak ada yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kawan-kawan sekalian yang saya banggakan. Mungkin takbir itu memang hanya di dalam apa? Di dalam format yang dilakukan oleh orang Indonesia. Memang tidak ada di tempat lain. Apalagi di Saudi tidak ada itu. Tidak ada. Tetapi apa namanya? Takbir itu boleh jadi memberikan semangat, ya. Boleh jadi memberikan semangat kepada para jamaah untuk menyambut kehadiran beliau. Satu. Yang kedua, mendengarkan nanti apa yang beliau sampaikan. Kemudian takbir juga itu boleh jadi untuk memberikan apa namanya tekanan kepada para jamaah itu bahwa yang lebih hebat itu hanyalah Allah. Siapapun yang di situ, dia tidak ada apa-apanya. Bisa jadi. Karena itu maka menurut saya, walaupun itu tidak ada dalam tuntunan Rasulullah, tapi itu kan hal-hal yang baik. Mengucapkan kalimat takbir itu salah satu zikir. Jadi zikir kita kapan saja, zikir kita itu kapan saja, wazkurullaha zikran katsiran, tetapi mungkin cara yang seperti itu yang beliau kritik, itulah kebiasaan kita cara berzikir. Coba zikir dan tahlil kita itu di sini, di mana-mana. Sebelum sholat itu ngaji, tilawah. Nah itu di zaman Nabi tidak ada yang begitu. Tetapi itu sebuah kebaikan-kebaikan. Dia juga cerita kemarin, itu sebuah kebaikan, tapi tidak ada dasarnya dalam hadis Nabi. Nah, karena itu maka menurut saya hal-hal yang seperti ini adalah hal yang baik yang dilakukan oleh kita dalam rangka zikrullah. Tuh. Nah, kemudian misalnya lagi dalam kaitannya dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu dilakukan dalam rangka menyegarkan kembali ingatan kita tentang Rasulullah. Rasulullah yang menjadi nabi dan utusan Allah yang terakhir. Dengan cara mengadakan maulid, maka di situ akan ada ceramah. Ceramah itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan sejarah-sejarah. Maka itu disebut juga majelis taklim. Majelis taklim itu kata Rasulullah, ketika ada majelis yang seperti itu, gasyat humul malaika. Mereka itu dinaungi dan diliputi oleh para malaikat.
Karena apa? Itu majelis taklim, majelis ilmu, di mana di dalamnya itu kita ajarkan yang baik-baik. Nah, mereka yang seperti itu, Pak Mehmet, adalah mereka yang biasanya fahamnya hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kias ulama tidak. Ihtisan dari ulama tidak. Jadi kalau tidak ada teksnya dalam hadis, no, itu adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan pada masa Nabi, tapi dilakukan oleh umat Rasulullah dengan mengkiaskan hal yang seperti itu dengan sebuah kebaikan. Karena itulah maka kita melakukan seperti itu. Ada lagi nanti Pak Mehmet, tahlil bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan bid'ah gitu. Tidak melakukan tahlil. Baca Yasin, katanya di orang mati tidak. Padahal apa kata Nabi? Ikra'uha ala mautakum, kata Nabi. Bacakanlah ayatul surat Yasin itu untuk orang-orang yang mau sakratul maut, yang sedang sakratul maut, dan bacakanlah pula itu untuk orang-orang yang sudah mati. Coba kemana itu? Kemana? Nabi tidak melakukan, tapi ada perintah Nabi. Iqra'uha ala mautakum. Ini yang menjadi dasar. Karena itu, menurut pandangan saya, sesuatu yang baik yang dilakukan dalam rangka beribadah, dalam rangka zikrullah, dalam rangka menyampaikan syiar agama adalah sebuah kebaikan. Misalnya, apa yang kita lakukan selama ini, misalnya lagi 7 bulan. Tidak ada hadisnya katanya, 7 bulan tidak ada. Ya, tetapi kan kita berdoa. Itu kan berdoa. Berdoa itu perintah Rasulullah dan perintah Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan terima doamu. 7 bulan itu berdoa. Yang pertama, agar anak yang sedang dikandung oleh ibu itu menjadi anak yang aman, menjadi anak yang selamat. Nah, kemudian dalam acara 7 bulan dibacakan lagi surat Yusuf dengan harapan agar anak yang keluar nanti seperti Nabi Yusuf gagahnya, seperti Ratu Bulkis cantiknya gitu. Ya. Coba, gimana? Dengan harapan seperti itu. Agar nanti anak yang lahir dari ibunya itu menjadi anak yang soleh, gagah lagi, cantik lagi. Tapi saya seringkali canda sama ibu-ibu itu Pak Slamet. Hati-hati membaca surat Yusuf. Bukan hati-hati membaca surat Yusuf. Hati-hati mengharapkan anak gagah nanti jadi playboy setelah besar sebelum begitu. Ya, karena itu maka niatkan anak yang keluar itu anak yang soleh walaupun gagah, tapi gagahnya itu adalah gagah yang tidak disalahgunakan. Orang gagah itu banyak godaannya Pak Mehmet. Itu. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu hal yang baik yang bisa dilakukan. Dasarnya tidak langsung, tetapi ada. Dalam 7 bulan, acara doa. Gitu. Saya pernah, Pak Mehmet, ada seorang ahli fikih terkenal di Syria namanya Wahbah Zuhaili. Saya ketika itu mendampingi beliau untuk hadiri acara seminar internasional di Makassar. Saya diminta oleh Menteri Agama waktu itu mendampingi beliau. Perjalanan terus dari Makassar, terus kita singgah di Surabaya. Di Surabaya ketemu dengan rektor, saya di antara rektor, dia antar Syekh ini, Syekh Fikih ini ke Masjid Agung, Masjid Sunan Ampel. Oh, Pak Slamet, di situ apa dia lihat? Beduk. Katanya saya, ya dokter, isyhada katanya itu. Apa ini katanya gitu. Itu minat tubul, itu adalah semacam gendang, beduk. Li'aisyhada, dia bilang, untuk apa ini? Saya bilang, idza dahala waktu salat duriba marat. Apabila sudah masuk waktu salat ini dipukul. Dipukulnya untuk apa? Agar orang tahu bahwa waktu salat sudah masuk dan mereka segera datang untuk melaksanakan salat. Dia geleng kepalanya begini, Pak Ahmed. Geleng kepala. Oh, dia katakan kepada saya, ya dokter,
La aslalahu fil Islam. Itu tidak ada dasarnya dalam Islam. Nah, saya jelaskan Pak Mehmet. Apa penjelasan saya? Begini, dulu Indonesia ini seluruhnya dikuasai oleh Hindu. Dikuasai oleh Hindu. Dan pada masa-masa penyebaran agama Islam itu, Hindu sedang hebatnya berkuasa. Wali Songo, para mubalik-mubalik kita yang 9 itu menyampaikan dakwah mereka. Dan mereka menggunakan sarana yang dipakai oleh orang-orang Hindu itu untuk memanggil kaum muslimin. Mereka pada masa itu ketika ada masalah penting, maka mereka pukul beduk supaya orang-orang di sekitar itu hadir. Mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh tokoh-tokoh Hindu ketika itu. Hebatnya ulama kami, ulama Indonesia, menggunakan sarana yang sama untuk memanggil orang-orang sekitar untuk datang ke masjid dan datang sholat. Inilah fungsi dari beduk. Setelah beduk itu dipukul, baru setelah itu azan. Itu menandakan, oh itu sudah masuk waktu. Dan itu panggilan untuk kita agar kita datang ke masjid sholat. Langsung bilang, aja ya dokter. Begitu ya? Iya. Dia manggut-manggut begini akhirnya. Tadi dia bilang, la aslalahu fil Islam. Tidak ada dasarnya dalam Islam yang begitu. Karena itu Pak Mehmet, saya tidak bawa lagi masuk ke dalam. Karena di situ ada orang yang di atas kubur itu kan berdoa-doa kan. Ada lagi di situ, ada pedasannya itu katanya air zam-zam katanya gitu. Wah saya tidak bawa ke situ. Nanti banyak lagi pertanyaan beliau. Hanya sampai melihat beduk. Saya bilang, oh begitu ya katanya. Baru dia sadar. Jadi apa yang dilakukan itu, apa yang kita lakukan perlu penjelasan. Di negara Arab seluruhnya tidak ada beduk itu Pak, tidak ada. Bid'ah itu. Bid'ahnya dalalah karena Nabi tidak pernah mukul beduk untuk menghadirkan jamaahnya. Nah ini, itulah tahlilan juga itu. Kenapa tahlilan itu? Daripada mereka waktu itu ketika zaman Hindu mengisi itu dengan acara-acara ritual-ritual seperti itu. Agar kita dapat mengadakan juga, diadakanlah tahlilan, diadakanlah baca Al-Quran. Ulama kita itu hebat, Pak Mehmet, hebat. Hebat. Inilah Pak Mehmet jangan. Jadi ada pandangan-pandangan seperti itu. Nanti ada lagi Pak. Tidak boleh doa keras-keras habis sholat. Tidak boleh itu. Nanti ada lagi Pak Mehmet. Kalau saya biarkan aja saya bilang. Biarkanlah mereka berdoa menurut cara mereka. Sepanjang doanya itu tidak mengandung syirik, tidak mengandung hal-hal bertentangan. Sepanjang mereka doa silakan saja. Maka saya Pak Mehmet kalau habis sholat saya pimpin doa. Habis sholat Jumat pimpin doa. Karena doa apa? Doa itu permohonan kita. Kata Rasulullah, salah satu doa yang mustajab itu adalah doa yang dilakukan setelah sholat fardu. Nah itu coba. Ya doanya caranya aja beda. Mereka pelan-pelan. Kita tidak tahu doanya mereka apa. Tapi kalau keras-keras, orang tahu doanya kita. Oh, doanya untuk kita. Nah, itu Pak Mehmet. Jadi kemarin saya lupa menyampaikan di kajian kita di Atin kemarin karena perlu butuh waktu yang panjang lagi. Oke, saya kira itu luar biasa ini. Saya baca, saya dengar kemarin dengan baik. Itu memang ada ulama yang tidak seperti itu, Pak Ahmed. Ada ulama seperti itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke. Dan Pak Ahmed berdoa, kemudian bertakbir untuk zikir, silakan aja. Ya, Insya Allah kita tidak akan menyimpang dari situ. Oke. Baik, Ayahanda, tidak terasa waktu menunjukkan. Nah, waktu kita sudah habis nih Nadia. Iya, baik Ayahanda. Baik, mohon untuk sedikit penutup closing statement Ayahanda. Oke, baik. Para sahabat tidak sembarang menerima hadis dari orang lain. Mereka selektif. Selektif. Cara mereka, kalau dia meragukan seseorang dalam menyampaikan hadis itu, apa benar hadis, dia minta saksi. Atau orang yang disumpah dulu, benar nggak kamu mendapatkan hadis ini dari orang yang benar dan dari Rasulullah? Iya. Tetapi itu berlaku bagi orang-orang yang diragukan. Bagi orang-orang yang tidak diragukan, maka mereka menerima hadis yang disampaikan itu tanpa harus ada saksi dan tanpa mereka disumpah. Ini kesimpulan kita.
ternyata hadis itu sangat teliti diterima oleh para sahabat, tidak sembarangan. Oke, saya kira itu. Baik, Menarik kajian kita, Nadia, tambah menarik. iya. Waktu Selama ini kan kita tahu hadisnya doang, hadisnya ini, tapi kita tidak tahu gimana meriwayatkannya hadis itu, bagaimana menerima hadis. Lafal-lafal yang kita gunakan dalam periwayatan hadis sudah kita yang lalu. Kayaknya ilmu kita baru deh. betul ya, Anda. Dan waktu kita terasa lebih cepat berjalan. Baik, Oke, bisa dia tutup, Pak ya? oke ditutup. Baik, Jangan lupa di-sharekan nanti itu karena jemaah kita banyak mau dengar nanti. Tinggal dipakai kan aja, dipakai YouTube kan, masukkan ke YouTube. iya, Pak ya, Anda. Baik, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di kesempatan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih disampaikan kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibraya Ema atas waktu serta ilmu yang diberikan di kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak saya, Wabarakatuh. Ibu Laila dari Riau baru masuk lagi nih, sibuk dia Ya, ini ya, kemarin. dia stop dulu ya.